Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, Dewan Guru, beserta tenaga pendidikan yang saya hormati, yang berbahagia. Sebagai umat yang beragama, tentunya kita tidak lupa menyampaikan puji dan syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala karunia-Nya, nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita pada pagi menjelang siang ini dapat berhadir melaksanakan tugas kita sebagaimana mestinya yang sudah diembankan oleh pemerintah kepada kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu mengikuti pelaksanaan observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai bahan penilaian kolektif kerja dinas pendidikan melalui pengawas yang sudah ditentukan. Pada hari ini saya akan menyampaikan observasi kepala sekolah SD Negeri 2 Kentat, Kecamatan Matangkarau, Kabupaten Belitung Timur oleh Suryadi Bidi pribadi. Waktunya tanggal 17 Maret 2025 sebagaimana yang tergantung di dalam pengelolaan kinerja di rumah pendidikan. Nah, ini ya. Observasi kepala sekolah yang dilakukan adalah refleksi. Kita merenung kembali dari rapor pendidikan tahun 2025, namun hasil dari tahun 2024, visi dan misi sekolah serta observasi terhadap tenaga pendidikan. Di dalam pengambilan pengeluaran kinerja itu ada, saya ambil dalam pilihannya, yaitu tentang upaya aktivitas kegiatan komunitas belajar dalam upaya peningkatan pembelajaran. Karena di rapor sebelumnya di tahun 2023 sekolah kita itu berwarna kuning di bagian kualitas pembelajaran. Makanya saya dalam kegiatan pembelajaran ini mengupayakan adanya kegiatan komunitas belajar. Komunitas belajar ini banyak, bukan cuma dilakukan di sekolah satuan pendidikan, namun juga dilakukan di kelompok kerja guru maupun nanti melalui webinar, workshop dan lain sebagainya dalam hal peningkatan kualitas pembelajaran melalui kompetensi guru. Kita lanjut. Nah, ini di dalam rapor di dalam rumah pendidikan, saya mengambil aktivasi kegiatan belajar, kegiatan komunitas belajar. Ini target perilaku, kepala sekolah menyampaikan informasi dengan tepat, mudah dipahami dan relevan dengan peningkatan pembelajaran. Ini ada upaya mempresentasikan arahan untuk memotivasi guru aktif terlibat kegiatan komunitas belajar untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Karena pengelolaan kinerja ini saya ambil dari rapor. Bagaimana ibu guru, bapak ibu guru juga mengambil NHK, yaitu praktek kinerjanya adalah dari rapor pendidikan. Ada perilaku yang dianjurkan,
ada perilaku yang dihindari. Ini untuk pemilihan target perilaku yang saya ambil dari pengelolaan kinerja di rumah pendidikan. Kita lanjut. Nah, ini adalah rapor pendidikan tahun 2024. Dalam rapor ini ya, untuk SD Negeri 2 Peta ada terlihat di bagian kemampuan literasi murid ini ada penurunan dari tahun 2023 untuk di kemampuan literasi murid yang persennya itu sekitar 6%, tidak salah. Ini bisa kita buka di sini rapor pendidikannya ini akan terlihat di kemampuan literasi. Nah, turunnya ini %8,57 turun kemampuan literasinya untuk tahun 2025 hasilnya dari 2024. Untuk kemampuan literasi murid ini naik, karakter murid juga naik. Ini poster rapor pendidikan kita. Kondisi keamanan sekolah juga naik dan kualitas pembelajaran juga turun. Dan kondisi keamanan sekolah naik. Ini ada dua dari rapor pendidikan kita yang turun, yaitu dari kemampuan literasi murid dan kualitas pembelajaran. Dari sini nanti kita akan evaluasi. Kita perlu merefleksi ini dalam hal evaluasi nanti di mana titik lemahnya dari rapor pendidikan ini. Kalau kualitas pembelajaran ini mungkin ada perubahan, kita upayakan di atasnya. Mungkin karena di atas kita kelihatan di dalam pelaksanaan untuk kegiatan kumpul itu tidak terlihat. Padahal di sana di rekomendasi itu nanti ada yang perlu biaya, ada yang tidak perlu biaya. Mungkin apakah dari situ, dan yang pasti nilai rapor ini dari sumber pendidikan atau didikan sebagai Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Kita akan benahi di mana titik lemahnya dari kekurangan dari rapor di tahun 2024 ini. Selanjutnya, ada 4 tindakan yang kita lakukan dalam mengevaluasi rapor pendidikan. Yang pertama nanti kita identifikasi yang mana yang sudah terlaksana, yang mana yang belum. Lalu kita refleksi di mana lemahnya. Seperti tadi, identifikasi kita ini ada 2. Tadi titik lemahnya di literasi sudah tinggi. Lalu yang kedua kualitas pembelajaran. Lalu refleksinya dari literasi peserta didik ini apa kekurangannya? Karena di sana kemampuan peserta didik memahami sastra. Berarti dalam penjelasan literasi itu peserta didik ini memahami bacaan gambar itu kurang kuat. Jadi kita akan perkuat di situ. Lalu refleksi yang kedua, kita kualitas pembelajaran ini kita lebih banyak memanfaatkan waktu yang senggang atau terjadwal untuk nanti melaksanakan komunitas belajar. Selanjutnya yang kedua ada yang ketiga benahi upaya. Benahi upaya ini upaya apa yang kita lakukan
membuat jadwal workshop atau bagaimana nanti. Nah, ini di sini ada upaya yang kita lakukan sampai nanti dua kategori itu dapat kita tingkatkan. Lalu benahi terakhir, benahi implementasi. Implementasi ini adalah pelaksanaannya juga. Pelaksanaannya terlaksana tidaknya di implementasikan nanti. Selanjutnya ini sambungan. Nah, itu yang dipahami tentang identifikasi tadi. Kita mengumpulkan dan maknai data kondisi satu pendidikan kita. Lalu yang kedua, deteksinya, terapkan perbaikan prioritas daya tahan satuan pendidikan Anda. Lalu benahi yang ketiga, tindakan ketiga, rencanakan upaya perbaikan daya tahan pendidikan. Lalu yang keempat, benahi implementasi dan evaluasi hasil secara berkala. Kalau secara berkala ini berarti secara terus-menerus kita lakukan, terjadwal, sehingga nanti dapat ada peningkatan yang dilakukan. Ini rekomendasi prioritas benahi kualitas pembelajaran pada manajemen kelas. Indikatornya, kegiatan benahi melakukan pengelolaan kelas yang mendukung pembelajaran serta penerapan penghargaan dan sanksi secara profesional mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Ini diambil dari rekomendasi yang ada di rapor pendidikan. Lalu inspirasi pertama yang dilakukan yang di PPD-nya, metode berbasis data itu, kepala sekolah pendidikan dan pendidik meningkatkan kompetensi manajemen kelas melalui pelatihan dan refleksi. Ini melalui kata kuncinya adalah pelatihan dan refleksi untuk mendukung suasana kondusif untuk mengembangkan kualitas pembelajaran. Ya. Meningkatkan kualitas pembelajaran namun dengan suasana yang kondusif. Yang dilihat dari meningkatnya kualitas interaksi antara peserta didik, antara pendidik, peserta didik dan materi pembelajaran melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Di sini ada upaya kita melakukan interaksi antara kita sebagai guru, peserta didik dan materinya. Inspirasi yang kedua, kepala satuan pendidikan dan pendidik menyusun dan mengimplementasi strategi manajemen kelas diterapkan melalui intrakurikuler. Ini kurikuler. Ini sakit copy paste, ini salah. Kurikuler dan atau ekstrakurikuler untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Kata kuncinya adalah di sini meningkatkan manajemen strategi manajemen kelas melalui intrakurikuler. Intrakurikuler ini kegiatan yang dilakukan setiap hari. Kurikuler ini tambahan seperti P5 itu kurikuler, dan ekstrakurikuler ini yang dilakukan di luar, baik kegiatan pramuka, BMI maupun dokter kecil dan lain sebagainya. Kalau di musim Ramadan ini ekstrakurikulernya adalah pesantren kilat ya, dan lain-lainnya. Untuk yang kedua, yang ketiga ya, inspirasi ketiga, kepala sekolah dan pendidik menyusun kebijakan yang mendorong refleksi pendidikan melalui program yang membutuhkan anggaran maupun tanpa anggaran. Ini kita membuat kegiatan bisa membutuhkan anggaran, juga bisa tidak tanpa anggaran. Tidak semestinya kegiatan kita lakukan harus ada anggaran semua. Ini perbaikan pendidikan, walaupun tidak ada anggarannya kita laksanakan agar ketercapaian yang kita inginkan tercapai. Lalu yang selanjutnya rekomendasi
Yang kedua tentang yaitu kualitas pada dukungan. Tadi eh, pada manajemen kelas. Yang kedua ini pada dukungan. Pemberian dukungan kepada guru di kelas sekolah. Ini inspirasinya. Pemberian dukungan kepada guru melalui refleksi. Inspirasi pertama, melakukan refleksi atas praktik mengajar. Ini sudah kita lakukan melalui nanti baru kita laksanakan observasi kelas. Itu melalui praktik mengajar, bisa juga melalui pelatihan dan diskusi. Inspirasi kedua, merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, nama ini perlu anggaran atau tidak. Ini adalah benahi rapor pendidikannya tentang evaluasi refleksi dari rapor yang sudah kita download untuk tahun 2025 ini. Dapat kita simpulkan bahwa rapor kita yang perlu diperbaiki yaitu pada kemampuan literasi peserta didik, yang kedua kualitas pembelajaran. Nanti bagaimana tindak lanjutnya kita musyawarahkan, kita bikin program agar itu semua dapat terlaksana dan meningkat. Selanjutnya refleksi yang kedua dari observasi yang saya sampaikan ini. Kalau kemarin saya observasinya tentang budaya positif, karena itu kemarin pas Manilu hadir itu saya sampaikan tentang budaya positif. Seharusnya itu tentang kurikulum, karena ada kaitannya dengan kurikulum. Budaya positif itu kita sampaikan lagi. Selanjutnya tentang visi dan misi. Untuk visi dan misi ini adalah perubahan yang kedua yang kita buat. Ya. Ini buat dokumentasinya visi untuk yang keduanya. Ya. Ini dokumentasi perubahan visi misi yang kedua. Ini hasilnya adalah untuk visi tetap, ya. Visi tetap yaitu terwujudnya peserta didik yang memiliki profil belajar Pancasila, cerdas, berprestasi dan cakap berteknologi. Ini merupakan pedoman yang dilakukan oleh sekolah, dan seharusnya sekolah kita ini punya ciri khas. Seharusnya ada punya mutu atau slogan apa yang kita kembangkan dari visi ini. Lalu misinya ini jabaran revisi yang akan kita laksanakan. Yang pertama, melaksanakan kebiasaan profil belajar Pancasila melalui semua kegiatan sekolah. Apapun kegiatan sekolah, kita harus menanamkan tentang kebiasaan profil belajar Pancasila. Ada 6 macam kalau definisinya, dari bergotong royong, dari kebenaran kritis, bekerja sama. Itu kebiasaan itu kita kembangkan di dalam misi kita. Apapun bentuk kegiatannya harus dimuat. Yang kedua, melaksanakan kegiatan keagamaan. Ini sudah kita terapkan beberapa kali, yaitu tentang yang kemarin ada kegiatan maulid, mengundang narasumber, mengundang orang tua dan komite dalam hal kegiatan melanjutkan misi kita tentang kegiatan keagamaan. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, melaksanakan budaya positif di lingkungan sekolah. Kita sudah terlihat melaksanakan ini tercermin dari pribadi anak kita. Setiap pulang sekolah mereka selalu memberikan salam kepada guru, pamit pulang dan bersalaman. Ini sudah terlaksana. 1, 2, 3 ini terlaksana. Selanjutnya yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ini juga terlaksana karena kita melakukan ini mengikuti arahan
kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran kreatif dan inovatif. Terbukti ini juga sudah kita laksanakan. Kita membuat kreasi-kreasi peserta didik. Ada miniatur sekolah, ada terbukti dari pembelajaran yang kita buat, ada miniatur sekolah, ada uji, ada bunga, asbak, tempat tisu dan lain sebagainya. Ini kita sudah melaksanakan pembelajaran kreatif kepada siswa. Yang keenam, melakukan pemetaan dan pembinaan minat dan bakat peserta didik. Ini tidak terlihat secara nyata, namun sudah dilaksanakan. Setiap kita berpindah tugas kelasnya, begitu kelas ini sudah melakukan diagnosis awal, pemetaan awal, diagnosa, melihat di mana kemampuan peserta didik. Selanjutnya, mengintegrasikan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini juga terbukti bahwa kita ada pelatihan, walaupun tidak maksimal, ada pelatihan untuk kegiatan persiapan ANPK untuk peserta didik. Dan kita tidak pernah laksanakannya di luar, kita membuatkan di tempat kita, pendidikan kita juga. Kalau dalam artian kita tidak menumpang, kita melaksanakan secara mandiri. Selanjutnya, melaksanakan P5 sesuai potensi dan kearifan lokal di lingkungan sekolah. Ini sudah kita laksanakan juga. P5 setiap, dan kita sudah melaksanakan panen raya kemarin. Ini dokumentasinya tentang perumusan visi. Selanjutnya, refleksi kegiatan, ini yang ketiga, refleksi kegiatan observasi tenaga pendidik melalui pembelajaran coaching. Ini observasi di bulan Juli Desember 2024 dokumentasinya. Ini sudah dinilai, sudah selesai di bulan September kegiatannya untuk kegiatan observasi tenaga pendidik. Kalau di tahun 2024 kemarin dibagi 2 semester, Januari, Juni, dan Juli, Desember untuk kegiatan coaching. Istilah coaching ini baru keluar, baru supervisi namanya. Nah, sekarang ini coaching, dan ini dilakukan 3 tahapan. Yang pertama, pra observasi. Bapak Ibu menyerahkan RPP kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah melihat RPP-nya, itu pra observasi. Ya. Dan ada komunikasi antara guru dengan kepala sekolah saat menyerahkan RPP itu. Bapak Ibu bisa komunikasinya itu menyampaikan skenario-nya dalam RPP ini, sampaikan ke sekolah bilangnya, di kegiatan awalnya saya punya metode seperti ini, lalu ini yang saya lakukan nanti menurut Bapak apa yang kurangnya, seperti itu. Tapi kita cuma foto saja. Itu disampaikan dulu keinginan tenaga pendidik, guru, ketercapaiannya terhadap peserta didik melalui RPP. RPP itu adalah panduan dalam pembelajaran supaya tidak melebar. Kalau tidak punya RPP, nanti yang disampaikan masalah ini keluarnya lain. Karena kita mengingat RPP tadi, pertama masuk ini menyampaikan salah, habis itu memberikan persepsi bermuatan, habis itu memberikan mempersilakan murid berdoa, lalu mengabsen murid,
Lalu kegiatannya awal itu lakukan apa namanya seperti break apa namanya ice breaking itu dalam hal untuk memberi motivasi awal agar murid gembira dalam belajar. Kalau kita kegiatan awalnya seram, akhirnya susah nanti murid untuk menerima pembelajaran. Terus begitu ada ice breakingnya, menyanyi lagu nasional kah, menyanyi lagu daerah kah, baru nanti masuk ke materi pembelajarannya. Tanpa RPP tidak terarah. Setelah itu baru observasi, masuk kepala sekolah melihat mengajar, dan sekarang ini harus punya videonya. Kalau dulu nggak ada, disimpan videonya Bapak Ibu mengajar, dan itu ada manfaatnya nanti. Suatu saat diminta untuk SKP Bapak Ibu mengembangkan buktinya, Bapak Ibu mengajar, ada video yang sudah dipervisi oleh kepala sekolah. Siapa tahu Bapak Ibu waktu mengajar di kelas tidak pernah punya video. Nanti suka ada punya video ini loh, video saya mengajar saat observasi oleh kepala sekolah. Setelah itu masuk lagi pasca observasi. Pasca observasi ini menghadap lagi sebenarnya kepada kepala sekolah, mengajak lagi, lalu koordinasi, lalu menanyakan tadi dari pengamatan Bapak apa kekurangannya, ya, apa kekurangan yang dilakukan di dalam kelas tadi, apa yang perlu diperbaiki. Kalau di PMM itu sudah dituliskan ada rekomendasi kepala sekolah. Kalau yang kemarin ada ya, ada nah ini kemarin ada koret-koret yang diperbaiki ini ya, ini ini gambar Pak Dedi Setiawan, ini prakteknya di bawah. Ini harus dilakukan seperti ini. Nanti panjang laporannya. Ini yang semester apa yang tahun 2004 kemarin. Ini adalah pra observasi. Ini observasi. Pasca observasinya belum ada. Betul itu. Seharusnya ada 3 foto yang dibuat di sini. Di sini ada keterangan nanti di sini, lalu di sini pra observasi pasca. Kalau yang sudah belum bergerak tahu program ini ya. Ini seperti ini. Ini Pak Jackson, nah, dia mengajarnya di Pak, dia mengajarnya itu belajar not. Semua ada dokumen tidak hilang. Nah, itu Ibu Fatmawati punya. Tapi ini lain. Seharusnya baju putih ini. Saya mencari foto putihnya. Nah ini, nah sesuai. Ibu Selvi di tahun 2024 kemarin untuk pelaksanaan observasi. Nah, 3 hal tadi yang kita refleksikan untuk bahan renungan kita dalam hal peningkatan pendidikan di sekolah kita. Adapun lanjutannya, kalau program ini, ya, nah ini adalah rencana kerja tahunan yang dilakukan di tahun 2024 dan diterapkan lagi di tahun 2025 karena tahun ajaran itu separuh 2024, separuh 2025. Akhirnya di 2025 ini masih diberlakukan. Ya. Nah ini sudah ditandatangani Juli tadi. Ini banyak programnya. Dari maksud dan tujuan ini supaya terarah pekerjaan kita lakukan. Nah ini data sekolahnya, data pendidiknya ya. Dari kepala sekolah
sampai guru di Januari 2025, dan tugasnya kelihatan ada di mana. Ini data sekolahnya, data peserta didik, ini ada data komite. Ini komite ini 2025 berakhir, diingatkan nanti kita akan dapat komite lagi di tahun 2026, karena ini habis di tahun 2025. Nah, ini strukturnya komite. Ini lanjut lagi sarana kita, luas tanah, gedung, mobilan kita, meja muridnya yang baik yang rusak. Ini lemari kayu, menghitung ini. Saya 1 minggu bikin ini. Ya. Kalau RPP Bapak Ibu paling 1 hari bisa selesai. Ini untuk menghitung mobilan ini kadang-kadang pas, kadang-kadang tidak. Organisasi sekolah. Ini kepala sekolah, komite, bendahara, operator. Seharusnya di sini ada juga guru dan video nya. Namun terangannya ada di sini. Bagian-bagian tugasnya sudah ada di sini. Bidang kurikulum ini kita kerjakan, menyusun sampai habis. Ini rencana kegiatan banyak sekali. Nah, pengayaan kegiatan sekolah ini adalah tentang program dalam 1 tahun ini. Ada BTS SAS, ada BTS. Kita sebenarnya ini waktu BTS sudah jadwalnya, karena di bulan ini nanti akan mundur di bulan April laksana BTS. Ini NKT ini perlu disampaikan oleh tim kerja. Disampaikan apa enggak? Nah, kemarin kita tidak pernah disampaikan, hari ini disampaikan. Tersimpan di laptop. Ini sudah disampaikan. Nah, kegiatannya ini sudah tercontek. Bagi yang belum terlaksana. Nah, ini nanti untuk rencana kegiatan acara sekolah ini nanti di bagian bos kita masukkan di sini. Nah, bagian penutup. Nah, program ini bertujuan supaya kita bisa terarah dalam melaksanakan pekerjaan. Syaratnya sudah ditandatangani di juri tadi, dan KOSP-nya juga ada. Ini tentang MKT dan RPJM juga ada. Kalau RPJM ini berlaku untuk 5 tahun. Nah, 2023-2027 RPJM sama. Ini banyak lagi ini. Yang kita baca satu-satu ini sampai sore nanti tidak selesai. Ini tentang RKJM. Namun di RKJM ini ada visi dan misinya. Ada tujuannya juga ada. Di sekolah juga ada alat-alat. Ini adalah tentang RKJM dan RKT dan RAPBS sekolah juga ada. Dari 3 refleksi tadi, dari rapor pendidikan, visi dan misi, dan kegiatan observasi, bisa Bapak Ibu tanggapi. Kita persilahkan kepada Bapak Ibu yang mau menanggapi apa yang kita sampaikan tadi. Baik dari rapor pendidikan maupun dari visi misi ataupun dari observasi. Silakan. Ya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada bapak-bapak sekolah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan tanggapan apa yang sudah yang
presentasikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya tertarik menanggapi di bagian rapor pendidikan, yang mana rapor pendidikan ini adalah tanggung jawab kita bersama, baik semua dewan guru maupun juga kepala sekolah. Di mana tahun 2025 ini acuan dari 2024, tapi masuk di tahun 2025 mengalami penurunan di literasi maupun di kualitas pembelajaran. Saya menanggapi di literasi dulu, yang mengalami penurunan tadi kurang lebih 8,57%, tidak sampai 10, tidak sampai, cuma 8%. Dalam literasi ini menjadi evaluasi ke semua, baik wali kelas, baik dari kelas 1 sampai kelas 6, dan juga guru mata pelajaran. Kita sama-sama untuk mengevaluasi apa menjadi penyebab penurunan literasi kita, kemampuan membaca peserta didik untuk literasi. Kalau saya menanggapi untuk penurunan literasi ini, kita memberikan masukan atau penguatan apa yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah tadi, namun tidak mengurangi. Pertama itu kita memperkenalkan atau pembiasaan membaca sejak dini, baik dari kelas 1 sampai kelas 6, dengan cara kita sebelum pembelajaran kita membiasakan dulu peserta didik kita untuk membaca, baik membaca buku bacaan, baik juga buku pelajaran. Jadi kita membiasakan dulu sebelum belajar kita membiasakan dulu peserta didik itu diberi waktu 5-10 menit untuk membaca. Jadi pembiasaan itu terus berlaku secara kontinu. Namun dalam kebiasaan itu bukan kita cuma meminta peserta didik ini membaca, tetapi kita sebagai guru juga memantau. Setelah mereka membaca, kita pertanyakan apa yang mereka baca. Bukan berarti kita cuma menyuruh membaca, tetapi kita mempertanyakan. Jadi kita ada timbal baliknya. Jadi apa yang mereka baca itu kita tanyakan dengan peserta didik, apa nak yang tadi dibaca. Nanti dia akan bercerita apa yang dia baca, apa yang dia didapat. Jadi ada timbal baliknya, ada cross check dari guru dari apa yang dia baca. Jadi mungkin strateginya kita nanti kedepannya pembiasaan membaca baik 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu strategi yang pertama untuk penurunan literasi. Mungkin yang kedua, masukkan juga dengan pengaktifan pojok baca. Jadi pojok baca ini juga merupakan strategi dari pemerintah Kementerian Pendidikan bahwa ini dapat mendongkrak atau meningkatkan literasi pada peserta didik, di mana pojok baca itu dapat dimanfaatkan ketika waktu istirahat atau waktu pembelajaran yang tidak, maksudnya ada waktu kosong peserta didik, mereka bisa berkumpul di pojok baca. Jadi mereka bisa nanti kita harus menggunakan pojok baca itu sebagai strategi
untuk meningkatkan kembali kemampuan literasi pada murid. Kemudian perpustakaan kita dapat seperti di Indonesia itu perpustakaan dapat diaktifkan dengan membuat suatu kartu pinjam. Jadi peserta didik itu nanti boleh membawa buku bacaan itu ke rumah. Nah, dengan ada kartu itu, jadi nanti peserta didik itu kita nanti guru membuatkan kartu, kemudian nanti kita serahkan ke peserta didik menurut gurunya kelas masing-masing. Nanti peserta didik itu bisa meminjam buku bacaan itu dibawa pulang ke rumah. Jadi mereka nanti di rumah ada bacaannya. Mungkin itu strategi yang ketiga. Yang kemudian yang keempat, untuk meningkatkan literasi pembaca ini mungkin dengan perpustakaan keliling. Itu, dan bersyukur beberapa minggu yang lalu kita kedatangan perpustakaan keliling ini termasuk juga meningkatkan minat baca peserta didik, karena mereka merasa dikunjungi yang belum pernah mereka mengalami dikunjungi pakai mobil perpustakaan keliling. Jadi mereka ada motivasi. Jadi itu mungkin strategi kita untuk meningkatkan kembali kemampuan literasi murid. Jadi ini untuk pendidikan ini, itu semua tugas dan tanggung jawab kita bersama. Kita tidak bisa cuma guru kelas ini yang bergerak sendiri, tidak bisa. Jadi semua rapor pendidikan ini dari semua guru, semua kelas. Gitu. Kemudian untuk kualitas pembelajaran, mengenai penurunan juga, kalau saya memberikan masukan kualitas pembelajaran ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, tadi itu yang pertama tadi itu mengajar sesuai RPP, begitu ya Bapak. Jadi memang apabila memang kita itu mengajar sesuai dengan RPP, saya yakin kualitas pembelajaran pasti akan meningkat kembali. Jadi karena di RPP itu lengkap ya, mulai dari awal, inti sampai refleksi, semua ada di dalam RPP. Jadi itu memang betul dengan Bapak Kapolres tadi itu mengajarnya sesuai dengan RPP. Ya. Kemudian strategi yang kedua yang menurut saya untuk kualitas pembelajaran itu budaya positif. Tadi Bapak Kepala Sekolah juga menyinggung mengenai budaya positif. Itu termasuk juga kalau menurut saya itu untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Budaya positif itu dengan tekniknya bagaimana? Kalau saya mempelajari budaya positif itu, untuk meningkatkan budaya positif itu kita membuat kesepakatan kelas. Yang mana kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu kita bersama-sama murid membuat suatu kesepakatan. Jadi mereka yang menentukan apa sih yang mau disepakati di kelas itu. Tentunya kan kesepakatan mereka itu kan mau belajar yang kondusif, mau yang tenang. Ya. Jadi nanti kita menawarkan untuk membuat kesepakatan kelas. Mungkin itu untuk pembelajaran. Yang kedua, selain dari FPP, budaya positif. Kemudian yang ketiga, pembelajaran dengan teknologi. Ini juga membantu kita menaikkan strategi pembelajaran, yaitu pembelajaran dengan teknologi atau pembelajaran yang inovatif. Mungkin kita selama ini kan konvensional membuat pembelajaran dengan penjelasan, dengan ceramah, tapi kalau kita seumpamanya kita pembelajaran itu menambahkan teknologi atau digitalisasi, itu bisa juga membuat meningkatkan kualitas pembelajaran. Contohnya seumpamanya kita menggunakan proyektor
Semuanya kita sebelum kita mengajar itu, apabila tidak ada internet, tidak sampai di kelas internet wifi, kita bisa mendownload dulu video-video pembelajaran yang menarik di Google, atau kita bisa juga membuat media-media pembelajaran mulai dari Gemini atau ChatGPT. Jadi kita membuat inovasi pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Itu bisa juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Mungkin itu yang dapat sedikit saya sampaikan mengenai rapor pendidikan. Jadi mengenai rapor pendidikan ini sekali lagi itu tanggung jawab kita bersama. Tidak bisa kita sendiri, jadi sama. Kemudian tentunya dalam pembelajaran itu juga kita saling kolaborasi. Jadi apabila ada di kelas itu ada masalah, kita bisa sharing, kita bisa kerjasama, baik itu dengan kaum baru juga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih atas waktu ini. Saya kembalikan ke Bapak Kapus. Ya, terima kasih masukan yang disampaikan, kita catat ya. Untuk literasi yang mengalami penurunan akan kita lakukan secara berkala program, yaitu yang pertama kebiasaan literasi di dalam kelas sebelum belajar, yang kedua penertiban untuk baca, yang ketiga pembuatan kartu pinjam untuk peserta didik pada buku perpustakaan, yang selanjutnya tetap mengusulkan perpustakaan keliling dalam hal untuk menambah minat baca peserta didik. Selanjutnya yang kualitas pembelajaran, Bapak Ibu tenaga pendidik harus memiliki program untuk ajar atau OTP dalam pembelajaran. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dan mencerminkan budaya positif. Ini budaya positif ini sering bisa mengganggu motivasi dan gerak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berdomi kepada teman-teman yang lain dalam melaksanakan kerja, ini akan menurun. Saya dulu Bapak Ibu jadi guru kelas di SD 4 dulu, saya tidak melihat kanan kiri. Saya fokus kepada pekerjaan saya sendiri. Makanya saya kemarin waktu pengawas kunjungan di sana selalu hadir jam 6 sudah di sekolah. Nah dulu itu jam 6, nah ini jam 6.30. Pas pengawas datang sudah ada saya. Pas berikutnya bukan piket juga ada. Ya. Oleh sebab itu jangan termotivasi rekan sejawat kita. Kayak kalau itu kayu punya kita aja. Jangan lihat kanan kiri karena kita punya tanggung jawab masing-masing. Saya berprinsip seperti itu. Kita ini punya tanggung jawab yang pertama kepada Tuhan, yang kedua dengan rezeki yang kita makan itu tanggung jawabnya. Kalau kita lihat kanan kiri, itu seminggu bisa 2 kali masuk. Akhirnya kita kendor semangatnya. Menghilangkan kendor ini, berarti ini sudah semua ditambah pemerintah. Gajinya mudah-mudahan semangatnya seperti kuat. Ini terima kasih masukannya. Bagi yang mau menambahkan lagi, kita persilakan. Kalau ada yang mau ditambahkan, kita persilakan. Kalau tidak ada, bisa kita cukupkan. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah selesai ya observasi sekolah? Ada yang perlu dikuatkan? Bu Amina?
Pak Deddy Setiawan, berarti kita semua sudah namanya dari 3 observasi ini, mudah-mudahan ini merupakan motivasi kerja kita dalam memberi semangat kita dalam bekerja. Pesan guru kita, pesan guru kita waktu sekolah dulu, ya, laksanakanlah pekerjaan itu dengan penuh tanggung jawab. Itu saja. Apapun yang diberikan kepada kita lakukan tanggung jawab. Demikian, saya pribadi mohon maaf jika dalam kegiatan observasi ini ada yang kurang berkenan, dan terima kasih kepada kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan jalan ibadah yang berlipat-lipat, apalagi ini di bulan suci Ramadan, sebagai bakti kita kepada bangsa dan negara. Dan ini merupakan pesan dari Bapak Presiden kita, supaya kita terus mengabdi dengan semangat yang tinggi. Demikian, terima kasih, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.